warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Andini Nuraini dengan NIM 12480 30140, kelas 2E. Judul materi yang saya sampaikan adalah konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Sebelum lanjut ke presentasinya, saya ada mind mapping yang sudah saya buat. Sebelum masuk ke materinya, ada juga pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan (PKN) bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang kedua, fokus pada pembelajaran tentang budaya, sejarah, dan nilai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sarjana dan profesional diharapkan tidak hanya kompeten, tetapi juga berjiwa kebangsaan. Yang keempat, atau yang terakhir, PKN membentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik. Lalu ada materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi PKN. Sebelum masuk ke konsep dan urgensi PKN, ada pengertian sarjana. Pengertian sarjana adalah lulusan pendidikan tinggi yang mampu menerapkan ilmunya secara intelektual dan berkelanjutan. Lalu ada pengertian profesional, orang yang memiliki pekerjaan berbasis keahlian khusus, memiliki standar dan diakui dengan gelar profesi. Lalu ada warga negara. Warga negara itu adalah individu yang secara hukum sebagai bagian dari suatu negara. Di Indonesia, warga negara Indonesia itu diatur secara hukum. Lalu ada konsep PKN, pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang sudah tadi kita tahu, warga negara itu diatur secara hukum. Lalu kewajiban negara itu berarti kita warga negara harus menaati hukum yang ada. Lalu ada urgensi PKN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Itu adalah tugasnya dari sarjana dan profesional. Makanya sarjana dan profesional itu diharapkan tidak hanya kompeten, tapi juga berjiwa kebangsaan. Lalu selanjutnya ada materi tujuan dan fungsi PKN. Tujuannya itu adalah membentuk warga negara yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya Indonesia itu sendiri juga adalah negara yang agamis, maka dari itu kita harusnya beriman, dan juga sebagai negara yang harus maju dan berkembang itu pasti warganya harus berilmu dan juga bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang kedua ada cinta tanah air dan berjiwa kebangsaan. Fungsinya itu adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, mengembangkan sikap demokratis dan kritis. Kita tahu sendiri kan, negara Indonesia itu adalah negara demokrasi, jadi kita memang diperbolehkan untuk kritis dan juga demokrasi. Lalu selanjutnya ada praktik PKN dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah partisipasi pemilu. Kita sebagai warga negara berhak menggunakan hak suara kita. Lalu yang kedua ada hormati simbol negara. Kita sebagai negara Indonesia itu sebagai negara, adanya bendera, lagu, dan lambang, dan lain-lain. Jadi kita harus hormati simbol negara itu. Lalu taat hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia memang diatur oleh hukum, maka dari itu kita harus taat kepada hukum. Contohnya ada di kehidupan sehari-hari, yaitu taat lalu lintas. Lampu kuning, lampu hijau, lampu merah kita harus taat, atau rambu-rambu lampu lintasnya gitu. Terus pajak. Kita juga jika punya kendaraan, kita juga harus bayar pajak. Itu salah satu kewajiban dan aturan lainnya. Lalu yang terakhir, kritik pemerintah secara santun. Ya, kalian tahu sendiri, Indonesia itu kan negara demokrasi.
Jadi kita bisa menggunakan hak berpendapat kita mengkritik pemerintah tapi dengan cara yang santun. Lalu ada praktik PKN dalam bermasyarakat. Yang pertama itu ada gotong royong, kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, lalu musyawarah mufakat, demokrasi dalam keputusan bersama. Lalu yang terakhir, menghormati perbedaan, toleransi dalam masyarakat majemuk. Kita tahu sendiri, Indonesia itu memang negara yang beragam. Banyak sekali suku, bangsa, suku, agama. Jadi kita harus saling toleransi. Lalu ya ini ada praktik PKN dalam pendidikan. Kita juga harus belajar PKN, aktif dalam pembelajaran formal. Biasanya memang di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, memang ada pelajaran PKN. Lalu ada organisasi kemahasiswaan. Kita sebagai mahasiswa yang ikut organisasi, itu sama saja mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang tadi saya sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran, kebangsaan, cinta tanah air, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui pemahaman konsep, tujuan dan fungsinya, PKN itu membantu mencetak sarjana dan profesional yang tidak hanya unggul dalam bidangnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu dosen yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.